got so much motherfucking. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pagi kali ini, kita akan membahas mengenai materi bagaimana sih terciptanya alam semesta yang sekarang menjadi tempat tinggal bagi kita. Alam semesta terjadi dari letusan Big Bang pada 13,77 miliar tahun yang lalu. Nah, apa sih akibat dari ledakan Big Bang itu? Dari kejadian tersebut menghasilkan ledakan yang begitu dahsyat. Nah, apa yang sekarang terjadi? Nah, sekarang yang terjadi itu adanya kehidupan di bumi seperti adanya sungai, adanya makhluk hidup, adanya hutan, adanya pegunungan, juga terciptanya bintang yang ada di langit. Nah, bintang yang ada di langit itu pun sebenarnya cahayanya itu dari ribuan tahun yang lalu. Yang kita lihat hari ini adalah cahaya dari ribuan tahun yang lalu. Nah, alam semesta itu meliputi bumi yang menjadi tempat tinggal kita sekarang, juga antariksa yang di atas itu ada bulan, matahari, bintang, juga beberapa planet yang lainnya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itu adalah beberapa planet-planet yang ada di antariksa dan alam semesta. Jadi, kita tidak hanya ada satu planet di alam semesta ini, tetapi ada beberapa. Namun yang bisa kita tinggali atau manusia atau makhluk hidup bisa tinggali hanya di bumi, karena di bumi kita menyediakan semuanya seperti oksigen yang baik, lalu makanan dan minuman yang cukup baik, gravitasi yang sangat baik dan cocok untuk makhluk hidup seperti kita, yaitu manusia. Karena ketika kita ada di planet yang lain, itu tidak ada yang sempurna untuk memberikan kehidupan seperti di planet bumi yang sekarang kita tinggali. Nah, anak-anak tahu gak sih, ternyata ada beberapa yang bisa tinggal di alam semesta, salah satunya di bumi. Nah, untuk di bumi sendiri yang bisa tinggal di bumi yaitu manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan. I got so much motherfucking design. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan membahas ulang tentang materi yang minggu lalu Ibu jelaskan ya. Ada yang masih ingat gak minggu lalu itu kita bahas tentang apa? Ya, jadi minggu lalu itu kita ngebahas tentang bumi dan atmosfer. Kalian ada ingat gak bumi itu apa? Ya, jadi bumi itu adalah tempat tinggal kita, tempat kita bermain, belajar, dan tumbuh menjadi dewasa. Terus ada yang tahu bumi itu bentuknya kayak gimana? Ya, bumi itu bentuknya bulat, seperti bola. Ya, bola yang sering kalian mainin itu. Nah, bumi itu bentuknya bulat ya. Warnanya itu biru karena dinominasikan dengan laut, jadi warnanya biru. Nah, di dalam bumi juga ada daratan, ada pegunungan, sungai-sungai, dan lautan. Lalu selanjutnya itu tentang atmosfer. Masih ada yang ingat nggak atmosfer itu bergunanya untuk apa? Ya, jadi kegunaan atmosfer itu sebagai pelindung bumi. Jadi atmosfer itu adalah selimut yang melindungi bumi. Atmosfer juga memiliki lapisan udara yang membuat kita bisa bernapas di bumi ini. Lalu atmosfer juga melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh seperti meteor. Lalu atmosfer juga melindungi bumi dari paparan sinar matahari secara langsung. Coba deh bayangin, kalau misalkan nggak ada atmosfer, bisa panas apa bumi ini? Sekarang aja kan, walaupun sudah dilindungi dengan lapisan atmosfer, bumi sekarang tuh panas banget, apalagi nggak ada atmosfer kan. Nah, jadi sekarang kita itu sebagai penghuni makhluk bumi harus menjaga
bumi, harus menjaga atmosfer kita dengan cara jangan membuang sampah sembarangan supaya tidak banjir. Terus harus menanam pohon supaya udaranya segar. Ya, disitulah bumi terjaga, atmosfer juga tetap bersih. Udah deh. Jadi ini aja materi kita ya. Semoga bisa dimengerti. Bye. I got so much motherfucking. Hai, selamat pagi anak-anak ibu. Kali ini ibu akan membahas tentang materi batuan dan mineral. Minggu lalu sudah dijelaskan sedikit oleh ibu ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya yuk. Oke anak-anak, minggu kemarin ibu sudah menjelaskan sedikit tentang materi batuan. Nah, masih ada yang ingat tidak materinya? Oke, betul sekali. Batuan adalah suatu kumpulan mineral yang membeku atau mengeras sehingga terjadilah batuan tersebut. Ada yang tahu batuan terjadi berapa lama? Oke, betul sekali. Batuan bisa terjadi atau terbentuknya batuan itu bisa jutaan tahun lamanya loh teman-teman. Nah, batuan ini terdiri dari 3 jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua ada batuan sedimen, lalu yang ketiga ada batuan metamorfosis. Lalu, batuan dapat dibedakan berdasarkan komposisi mineral dan kimia dengan tekstur, partikel, dan proses. Di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang materi batuan beku. Teman-teman ada yang tahu tidak nih, batuan beku itu apa? Oke, betul sekali teman-teman. Batuan beku terbentuk dari pembekuan magma pijar. Umumnya batuan ini berada di kerak bumi loh. Nah, hingga saat ini batuan beku sudah teridentifikasi kurang lebih 700 jenis batuan beku. 3 diantaranya ada batu tubir, batu leleran, dan oke teman-teman, di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang batuan sedimen. Teman-teman ada yang tahu tidak batuan sedimen itu apa sih? Ya, betul sekali. Batuan sedimen terbentuk karena adanya endapan dengan struktur yang mudah lepas atau terbawanya oleh angin, air, atau bahkan es. Nah, endapan ini akan menumpuk dan mengeras, maka terjadilah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan sedimen dinamakan pembaruan. Berikut adalah jenis-jenis batuan sedimen, diantaranya. Nah, yang pertama itu ada batuan sedimen klastik. Yang kedua ada batuan sedimen kimiawi. Lalu yang ketiga ada batuan sedimen organik. Dan masih banyak lagi teman-teman batuan sedimen itu apa saja. Oke, mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur, yaitu bentuknya seperti kristal dan berbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana sampai silikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui. Senyawa organik biasanya tidak termasuk. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Mineral menjadi bahan yang banyak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, teman-teman tahu tidak sumber mineral itu apa saja sih? Ada yang tahu? Oke. Makanan yang mengandung mineral adalah alpukat, kacang-kacangan, telur, kerang-kerangan, yogurt, hingga sayuran berdaun hijau. Mineral adalah elemen penting untuk menjaga fungsi otak dan jantung. Tidak hanya itu,
Nutrisi ini berperan dalam produksi hormon dan enzim di dalam tubuh kita, anak-anak. Teman-teman, tahu tidak apa yang terjadi jika tubuh kita kekurangan mineral? Ada yang tahu? Betul sekali. Secara umum, kekurangan mineral dapat menyebabkan sejumlah gejala, mulai dari menurunnya imun tubuh, kita gampang lelah seperti lesu, hingga gangguan fungsi otot. Namun, gejala kekurangan mineral bisa berbeda-beda, tergantung dari jenis mineral yang mengalami defisiensinya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, bagaimana jika tubuh kita mengalami kekurangan mineral. Sekarang, Ibu ingin menanyakan lagi nih kepada anak-anak semuanya, bagaimana jika seseorang kelebihan mineral? Ada yang tahu? Oke, kelebihan kadar mineral EMG yang parah dapat menyebabkan kesulitan bernapas, detak jantung yang cepat, dan serangan jantung secara tiba-tiba. Dalam kasus yang sangat jarang, orang yang mengonsumsi terlalu banyak mineral ini dapat mengalami hipermagnesia yang fatal sekali. I got so much motherfucking. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelumnya minggu kemarin Ibu udah bilang kan kita akan membahas materi mengenai, ada yang tahu? Yap, betul, sumber daya alam. Di sini Ibu akan membahas tentang materi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sebelumnya Ibu mau tanya, tadi kalian belajar materi apa coba? Yap, betul, mengenai tata surya, bumi dan antariksa, atmosfer, bebatuan, dan sekarang yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sebelum kita memasuki materinya, Ibu mau nanya dulu nih, apa sih sumber daya alam itu? Ada yang tahu? Yap, betul. Sumber daya alam atau yang biasa kita sebut dengan SDA adalah segala sesuatu yang berada di bumi yang dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Setelah kita tahu apa sih itu sumber daya alam, selanjutnya yaitu bagian manfaat dari sumber daya alam. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih apa itu manfaat dari sumber daya alam? Kayaknya belum ada yang tahu ya. Oke, bakal Ibu kasih tahu ya. Sumber daya alam ini memiliki banyak sekali manfaatnya bagi kita semua. Salah satunya yaitu yang pertama, sebagai kebutuhan pangan kita. Yang kedua, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang ketiga, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Yang keempat, sebagai sumber pencarian dan pendapatan. Yang kelima, sebagai pengembangan teknologi. Dan yang terakhir, sebagai penyuplai oksigen. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat dari sumber daya alam itu. Tetapi yang Ibu sebutkan tadi yang wajib kalian ketahui. Nah, oke anak-anak, selanjutnya kita akan fokus ke materi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang selalu ada atau sumber daya alam yang memiliki jangka waktu yang sangat panjang sehingga selalu ada dan dapat didaur ulang. Sumber daya alam dapat diperbaharui karena mengalami dua proses, yaitu proses siklus dan proses reproduksi. Nah, di sini jenis-jenis sumber daya alam itu sangat banyak. Salah satunya adalah air. Air adalah salah satu sumber daya yang sangat bermanfaat bagi kita. Air juga bermanfaat sebagai pembangkit listrik. Lalu, air juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau kalian mandi pasti pakai apa? Pakai air kan? Kalau masak pakai apa? Misalkan untuk merebus, siapa nih yang suka minum susu, itu kan pakai air. Lalu, siapa yang suka makan mie kuah, itu pakai air. Nah, sebelumnya Ibu udah nyuruh kalian bawa air minum kan? Siapa yang bawa? Ada? Oke. Nih, Ibu juga punya air di sini di gelas ya.
air juga itu sangat bermanfaat untuk kita minum. Karena kalau kita nggak bisa minum air ini, kita akan mengalami yang namanya dehidrasi. Coba kalian keluarin botolnya, terus kalian minum. Nih, ibu juga minum ya. Gimana rasanya? Seger kan? Nah, air ini sangat banyak sekali manfaatnya. Yang tadi udah ibu sebutin kan, sangat banyak. Dan juga air sebagai tempat atau rumahnya ikan-ikan di laut. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui selanjutnya yaitu ada matahari. Matahari kerap disebut sebagai pusat galaksi Bima Sakti. Kenapa sih bisa disebut kayak gitu? Karena matahari adalah salah satu sumber daya alam yang bisa dipakai secara terus-menerus, bahkan tidak terhingga ya nilainya. Nah, sebagian manusia juga menggunakan matahari sebagai sumber energi listrik mereka karena matahari ini sangat ramah lingkungan. Nah, anak-anak, matahari sangat banyak kan manfaatnya? Nih, contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari kita ya. Coba lihat kalau orang tua kalian lagi nyuci baju, habis itu pasti bajunya dijemur kan? Nah, dijemurnya itu pasti di bawah sinar matahari, karena sinar matahari dapat membantu pakaian yang telah kita cuci itu bisa kering. Kalau kalian pengen coba ini, pengen rasain gimana sih sinar matahari itu, kalian bisa keluar rumah di jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, terutama di jam 12, sinar matahari itu lagi berada di puncaknya guys, tinggi banget. Jadi kalau kita keluar rumah, pasti kita bakal ngerasain yang namanya itu panas. Nah, oleh sebab itu, kalian pakai baju tuh jangan yang pendek-pendek ya, nanti tangan kita bisa panas. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui selanjutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Tumbuhan juga merupakan salah satu makhluk hidup di bumi loh. Nah, tumbuhan bisa berasal dari pertanian, salah satunya yaitu padi yang kemudian menjadi beras ya, yang kita makan tuh nasi ya. Lalu ada tumbuhan lainnya, buah-buahan, sayuran. Contohnya ada apa nih? Ada yang tahu apa? Wortel. Nih, wortel ya guys. Kalian pasti udah sering nemuin ini kan. Kalau siapa nih yang suka sayur sop? Kalau kalian makan sayur sop, pasti kalian bisa nemuin wortel. Dan rasanya itu sangat enak dan sangat baik untuk kesehatan kita. Selanjutnya ada kentang, ada terong juga. Nah, ada buah-buahannya juga loh. Nih, ada yang tahu apa? Ini buah pir, lalu ada buah lemon, ada alpukat, lalu ada sayur brokoli juga, lalu ada apa? Ada banyak ya, ada bawang, ada paprika ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada pohon juga ya. Jadi pohon ini juga termasuk salah satu tumbuhan yang kalau kalian dilihat di luar tuh pasti banyak pohon-pohon kan nih. Kayak gini nih. Bentukannya pohon itu kayak gini ya, anak-anak. Tuh. Dia ada daunnya, ada akar-akarnya. Biasanya kalau pohon mangga ya pasti ada buah mangganya ya kalau lagi berbuah, anak-anak. Nah, kita materi selanjutnya ada udara. Nah, selanjutnya yaitu udara. Udara adalah salah satu sumber daya alam yang bermanfaat untuk bernafas. Coba kalian tutup hidung kalian. Nih. Coba kalian tahan sekitar 1 menit, itu pasti kita udah kehabisan nafas ya. Karena udara ini sebagai oksigen
untuk kita bernafas ya anak-anak. Lalu udara juga bermanfaat sebagai penyerbukan bunga, lalu sebagai tenaga gerak dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada hewan. Hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Salah satunya sebagai sumber pangan. Tapi, selain sumber pangan, hewan juga dapat membantu pekerjaan kita sehari-hari loh. Misalnya nih, kerbau. Kerbau berguna sebagai hewan pembajak sawah. Lalu ada ayam juga. Siapa sih yang suka ayam nih? Yang suka makan chicken? Nah, itu dari hewan ini ya, namanya ayam. Lalu ada apa lagi nih hewan? Ada kuda. Ada apa? Ada singa. Lalu ada gajah. Kalian tahu gajah yang memiliki belalai panjang itu? Lalu ada harimau. Nah, ada sapi. Siapa yang suka minum susu? Susu apa tuh? Susu sapi. Karena sapi ini di dalam perutnya ya, dia mengandung susu peras ya. Jadi kalau kita peras itu bisa menghasilkan susu. Lalu ada zebra dan ada jerapah. Nah, masih banyak lainnya ya hewan itu. Kalian bisa datang ke kebun binatang. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tanah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat mengembangkan dirinya sendiri. Karena tanah memiliki kuantitas yang tidak terhingga dan memiliki manfaat sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan pembangunan. Nah, anak-anak, itu dia sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, walaupun kita mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi kita harus menggunakan sumber daya alam dengan sebaik mungkin dan kita juga harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan kita. I got so much motherfucking design. Halo anak-anak, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah yang dimana sulit diperoleh kembali jika persediaannya sudah hampir habis. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan logam. Minyak bumi ini dibutuhkan oleh industri bumi, tapi untuk menghasilkan itu sangat lama. Sedangkan batu bara ini sama seperti minyak bumi, tetapi untuk menghasilkan batu bara ini membutuhkan waktu 3 abad. Sedangkan logam itu kenapa untuk pencarian itu sangat terbatas, karena kan untuk mencari logam juga sangat sulit untuk didapatkan, maka dia termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu dari minyak bumi, yaitu motor, mobil. Sedangkan batu bara itu contohnya tenaga listrik, kan semua orang juga memakai ya, seperti lampu. Nah, sedangkan logam itu contohnya tuh seperti handphone, kan dimana semua orang kan memakai handphone ya. Nah, handphone ini kan terbuat dari titanium, platinium gitu.